Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, terkadang dunia ini tampak seolah-olah sepenuhnya menentang gereja dan tuli terhadap pesan Injil. Meskipun tidak selalu demikian, Kristus menasihati kita untuk berhati-hati dan cerdas, cerdik seperti ular dalam berurusan dengan dunia sekuler. Kita perlu dipersenjatai, tapi pertanyaannya dengan apa? Yesus memberitahu kita bahwa kesederhanaan seperti anak kecil, sederhana seperti burung merpati, akan menjaga kita aman dari serigala dunia. Kesederhanaan ini membutuhkan iman dan kepatuhan yang kuat, agar kita dapat tunduk pada apa yang Tuhan minta dari kita, menempatkan diri kita dalam pelukan Bapa. Saudara-saudari, Kristus berjanji kepada para muridnya bahwa ketika mereka dianiaya dan ditanyai tentang iman mereka, Roh Allah akan berbicara melalui mereka. Dia menjanjikan hal yang sama kepada kita hari ini. Namun ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh mempersiapkan diri melalui belajar dan berdoa. Memang persiapan paling efektif yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah doa, di mana kita pertama kali bertemu dan mengenal suara Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Dari perjumpaan inilah kita dapat menarik kekuatan dan hikmat Roh Kudus untuk mempertahankan iman kita di hadapan publik. Barang siapa bertahan sampai akhir. Inilah ungkapan Yesus, dan ungkapan Yesus ini terdengar agak aneh. Apakah Yesus mengatakan bahwa jika kita menyerah dalam menghadapi cobaan hidup, apakah kita akan berhasil sampai ke surga? Kata Yunani untuk akhir, telos, memberi kita pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud Yesus di sini. Arti umum dari kata telos mengacu pada garis finish dalam suatu perlombaan. Di sini kita langsung diingatkan akan kata-kata Santo Paulus kepada jemaat di Korintus tentang mengikuti perlombaan untuk menang. Kita tidak dianjurkan untuk bertekun hanya untuk mendorong diri kita sendiri demi penderitaan. Sebaliknya, Kristus ingin kita menanggung pencobaan hidup seperti yang Dia alami, mengandalkan kasih karunia-Nya, sehingga Dia dapat membawa kita ke tempat Dia berada di surga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu